saya dan Bima akan segera melakukan perjalanan menuju ke Monumen Kresek di Bungus, Kabupaten Madiun. Salah satu perjalanan ini ada dalam rangka kita akan melakukan field trip. Namun karena situasi pandemi, kami tidak bisa mengajak kalian. Oke, nanti kalian bisa melihat apa yang akan terjadi di sana, apa saja yang menarik di sana, lalu untuk apa tujuan kita field trip, dan yang lain kita akan segera menuju ke lokasi. Yuk, langsung aja mari saja. Oke, silakan. Kita lihat ya pemandangannya, cantik sekali, hijau semua, keren ya. Karena situasi pandemi, maka untuk sementara ditutup, tidak melayani pengunjung, apalagi dalam jumlah besar. Jadi yang saya katakan, untuk sementara monumen ditutup karena pandemi COVID sehingga tidak menerima pengunjung. Artinya pengunjung dalam jumlah besar itu dibatasi. Mari kita akan langsung menuju ke lokasi karena ada pembatas bambu ya. Nanti kita agak berobos ya. Ya. Masuknya berobos. Ya. Oke anak-anak, sekarang saya dan Bu Prima sudah sampai di lokasi Monumen Kresek. Seperti yang dapat kamu lihat di sana, latar belakangnya ya, kami sudah sampai di lokasi. Anak-anak, sebelum nanti kita berjalan-jalan melihat apa yang ada di sekitar tempat ini, perlu saya memberikan penjelasan singkat kepada kalian. Jadi tempat ini, Monumen Kresek ini, itu letaknya di Desa Kresek. Maka namanya Monumen Kresek, terkenalnya seperti itu. Dan terletak di Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Tempat ini menyimpan sejarah yang kelam, sejarah yang boleh dikatakan pahit, yaitu dengan peristiwa PKI Madiun tahun 1948. Walaupun pahit, walaupun dikenang, tapi kita berharap agar peristiwa itu tidak akan pernah lagi terjadi dan terulang. Terjadi di sini dan cukup terjadi pada tahun 1948 dan di Jakarta tahun 1965. Anak-anak, tempat ini semula adalah perkampungan penduduk. Jadi banyak pemukiman di sekitar tempat ini. Namun karena kemudian dibangun monumen, akhirnya mereka dibebaskan, dipindahkan ke sekitar tempat ini juga. Lalu tempat ini dijadikan lahan untuk pembangunan monumen ini. Monumen ini sendiri diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu, yaitu Bapak Sularso, pada tanggal 10 Juni 1991. Nah, mari sekarang kita akan berjalan bersama, melihat bersama
bagian-bagian penting yang ada di monumen ini, sehingga kalian akan semakin mengetahui apa latar belakang didirikan monumen ini, lalu juga apa tujuannya dan bagian-bagian penting apa yang terdapat di monumen ini. Mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Sempat tadi olahraga saya karena harus naik ya ke tempat yang lebih tinggi seperti yang kamu lihat sekarang ini. Anak-anak, mungkin sudah bisa kamu lihat di sekitar lokasi saya berdiri ini, bangunan Monumen Kresek ini dibangun untuk mengenang kembali peristiwa keganasan Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1948 yang terjadi di Madiun. Ada pemberontakan, ada penganiayaan ya, yang tentunya sekali lagi itu menjadi sejarah kelam dan jangan sampai terulang lagi. Dibangun tahun 1987 dan selesai tahun 1991. Luas lahan yang terbentang ini ya kira-kira sekitar 3,3 hektar. Terletak 8 km arah timur kota Madiun. Jadi tadi perjalanan tadi kira-kira kalau dihitung ya sekitar 8 kilo. Karena berada di daerah yang tinggi, dataran tinggi, pegunungan Wilis ini ya, sehingga udara di sini memang cukup sejuk. Mari kita ikuti perjalanan berikutnya. Oke anak-anak, kita sudah sampai di bagian paling puncak di Monumen Kresek ini. Tepatnya Bu Prima sudah ada di sebelah patung Muso yang akan membunuh seorang kiai. Kiai ini adalah Kiai Husen, namanya Kiai Husen. Dan yang membawa pedang itu adalah Muso. Muso akan membunuh Kiai Husen. Kiai Husen adalah kiai yang arif dan bijaksana waktu itu. Dan Kiai Husen itu merupakan anggota DPRD Kabupaten Madiun. Dan untuk berikutnya kita saksikan. Di sebelah patung Muso ini ada relief. Relief di sini menggambarkan mulai dari pemberontakan PKI di Madiun, mulai dari pemberontakan sampai penumpasannya di Madiun. Penumpasan ini dibantu oleh Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Divisi Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Nah ini reliefnya menggambarkan tentang mulai dari pemberontakan sampai penumpasannya. Oke, mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah anak-anak, tadi Bu Prima sudah memberi penjelasan dua tempat penting ya di bagian paling atas ya, bagian paling atas di Monumen Kresek ini. Sebelum kita melihat bagian lain, di samping kanan Pak Richard ini ada prasasti ya, prasasti yang tadi saya katakan ketika saya jelaskan di bawah tadi, diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Bapak Sularso, Bapak Haji Sularso. Ada tulisan beliau di prasasti ini, saya bacakan ya. Monumen keganasan PKI ini kita persembahkan kepada para generasi muda untuk mengingatkan kebrutalan dan kekejian musuh-musuh Pancasila dan perjuangan bangsa. Tegakkan dan pertahankan terus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kresek 10 Juni 1991, Gubernur Jawa Timur, tertanda Haji Sularso. Kita lihat di sini ya, kalimatnya cukup bagus, cukup mengena, dan itu tujuan dari didirikan tempat ini. Ya, supaya kita mengingat kembali kekejaman musuh-musuh Pancasila. PKI adalah salah satu musuh Pancasila yang begitu dahsyat waktu itu. Dan ingin menggantikan ideologi negara kita Pancasila dengan ideologi komunis. Tentu itu tidak boleh terjadi di Indonesia ini. Baik, mari kita teruskan ke
objek atau ke tempat-tempat berikutnya di Monumen Kresek ini. Nah anak-anak, ini adalah undak-undak atau ya tangga lah. Tangga ini membantu kita untuk bisa naik turun dari bawah sampai ke puncak monumen dengan nyaman, dengan enak. Tetapi ada maksudnya. Jadi tangga-tangga ini, ya saya sambil jalan ya. Tangga-tangga ini itu menunjukkan jumlah 17, 8 dan 1945 ya. Yang menunjukkan tentu saja adalah tanggal keramat kemerdekaan negara kita Indonesia. Ini saya mencoba turun. Tadi saya juga naik lewat tangga ini. Di tangga ini dibuat tidak asal tangga, tapi ada jumlah yang menunjukkan angka keramat 17, 8, 45. Ya, kita sudah berada di bagian bawah ya. Jadi tempat saya berdiri ini adalah sebenarnya pintu masuk utama untuk pengunjung setelah membeli tiket di tadi ya, di gapura masuk tadi. Namun sekali lagi karena situasi pandemi maka pintunya ditutup. Nah, anak-anak, kembali saya akan mengenalkan kepada kalian ada satu lagi, bukan satu, masih ada beberapa nanti ya, yang begitu penting bagian-bagian yang ada di monumen ini. Mari kita ikuti. Kembali kalau kalian lihat di sana ada 5 patung ya, dan itu adalah menggambarkan anak-anak sekolah seusiamu ya. Jadi mereka yang bawa tas segala macam, pakai seragam ya, walaupun itu dicat hitam tapi kan saya melihat itu seragam sekolah dipakai. Lalu apa tujuannya? Mengapa dibuat seperti ini? Jadi ini dibuat seperti ini adalah untuk mengingatkan generasi muda, termasuk kalian, ya. Artinya, ya, kalian harus berjuang mempertahankan Pancasila dengan apa yang kalian akan sekarang ini sebagai pelajar. Jangan sampai peristiwa kebiadaban ini terulang kembali. Jadi mereka ingin bersama-sama menegakkan Pancasila. Sebagai generasi muda, mereka ingin Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang abadi untuk Indonesia dan tidak boleh digantikan dengan ideologi manapun, termasuk ideologi komunis tentunya. Nah, mereka adalah generasi muda seperti kalian yang akan membawa negara ini ke masa depan, tentunya masa depan yang lebih baik. Baik, kembali kita akan melihat ke tempat berikutnya. Silahkan diikuti perjalanan kita. Oke, anak-anakku yang terkasih, sekarang Bu Prima sudah ada di depan prasasti nama-nama korban yang pernah menjadi korban keganasan PKI tahun 1948. Di sini tertulis ada 17 korban yang meninggal di sini. Ada tokoh masyarakat, ada guru, ada wartawan dan lain sebagainya. Oke, yang pertama saya bacakan ya, itu adalah Kolonel Malhadi, kemudian Letkol Liano, Bapak Inspektur Polisi Suparbak, lalu Istiqlal, kemudian Bapak Sarjono yang pada waktu itu menjabat menjadi Patih Madiun, kemudian Kiai Husen yang tadi dipenggal oleh Muso, kemudian Muhammad, ini pegawai dinas kesehatan, Abdul Rahman itu asisten Wedono, kemudian Sosro Diprojo itu staf PG Reja Agung, kemudian Soeharto guru sekolah pertanian, lalu Sapirin guru sekolah Budi Utomo Madiun, kemudian Supardi wartawan freelance Madiun, kemudian Sukadi tokoh masyarakat, Kiai Haji Sidik, kemudian Karis Bagio, kemudian Barokah Fakruddin, dan yang terakhir adalah Maidi Marto Disomo.
Oke, ini adalah 17 korban keganasan PKI yang ada di Desa Kresek ini. Anak-anak, tepat depan prasasti yang tadi ditunjukkan oleh Bu Prima, sekarang saya berada di sekitar areal ini. Areal ini sebelumnya adalah merupakan sumur, ya, sumur tua. Dan pada waktu peristiwa itu, peristiwa 48 itu, di tempat ini digunakan untuk pembantaian mereka-mereka yang namanya tertulis di prasasti itu. Dimasukkan ke dalam sumur, ya toh, kemudian dibunuh di situ. Betul-betul suatu perbuatan yang sangat biadab. 17 pahlawan, ya, tadi ada yang dari Patih, anggota DPRD, Wedono, pegawai, guru, ya, polisi. Mereka dimasukkan 17 orang itu ke dalam sumur ini dan mereka disiksa lalu dibunuh. Nah, konon ceritanya sumur ini kemudian jenazah mereka diangkat lalu dipindahkan ke tempat pemakaman yang lebih layak, yaitu di Taman Makam Pahlawan Madiun, Jalan Pahlawan itu. Dan mereka kemudian diambil, diangkat jenazahnya, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Dan ini dibuat relief ini untuk mengingatkan kebiadaban itu. Dan sekali lagi, cukup sampai di saja dan jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti ini di Madiun dan di Indonesia pada umumnya. Nah, anak-anak, ada hal yang menarik sebenarnya. Yang menarik bagi saya, yaitu kalau Bu Prima memperlihatkan kepada kalian di nomor 1. Ya, saya berdiri di sini. Nomor 1 dah Kolonel Ahmad Hadi. Nah, Kolonel Ahmad Hadi, kamu ingat ya, atau tahu ya, bahwa ada patung yang dibuat dengan cukup megah di alun-alun Kota Madiun. Nah, ternyata beliau ini juga dibunuh, disiksa di tempat ini, ya. Lalu juga sama dimakamkan kemudian di Taman Makam Pahlawan Madiun. Nah, nanti kita akan mencoba melihat, walaupun kamu sudah sering melihat ya patung Kolonel Ahmad Hadi. Karena kamu tahu ya bahwa Bapak Kolonel Ahmad Hadi dibunuh, disiksa di tempat ini, kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Sebagai kenangan dibuatlah patung di dekat di depan pintu masuk alun-alun Kota Madiun. Termasuk mereka yang ber-16 ini itu juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Anak-anakku yang terkasih, sekarang Bu Prima sudah ada di pendopo Monumen Kresek. Pendopo ini dulunya adalah rumah warga yang dijadikan sebagai markas PKI untuk menumpas dan membunuh warga-warga yang ada di Madiun. Anak-anak yang terkasih, Monumen Kresek adalah peringatan bagi kita akan peristiwa kekejaman pada masa lalu, peristiwa pahit yang pernah dialami oleh warga Madiun. Nah, kita sebagai generasi muda penerus bangsa seharusnya kita tidak menimbulkan hal-hal yang sama yang akan menjadi pemberontakan di masa yang akan datang. Anak-anak yang terkasih, cukup sampai di sini saja pemberontakan PKI. Jangan sampai ada pemberontakan yang lain. Kita pakai Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang mempersatukan kita semua. Monumen Kresek merupakan kenangan pahit yang mengingatkan kita akan keganasan yang ditimbulkan oleh PKI. Kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Indonesia. Dan kita juga harus mempertahankan Pancasila tersebut untuk mempersatukan kita semua.
akhirnya kita sampai di penghujung kunjungan kita di Monumen Kresek ini. Setelah kita berjalan-jalan bersama, kemudian kalian mendengarkan penjelasan yang saya sampaikan, juga disampaikan oleh Bu Prima. Nah anak-anak, Monumen Kresek ini semakin lama semakin menjadi cantik, dan kita lihat di sekitarnya juga cukup hijau, banyak juga tanaman-tanaman, dan juga satu lagi yang menjadi objek wisata karena juga sudah dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung ya. Ada tempat rekreasi juga, kemudian ada wisata kuliner ya, ada juga untuk tempat bermain untuk anak-anak. Jadi semakin lengkap fasilitas yang ada di sini, dan tidak ada salahnya kalian jika sudah ada kesempatan, dan tentunya jika pandemi ini sudah berakhir, kalian bisa mengunjungi tempat ini bersama dengan keluarga untuk kembali mengenang peristiwa tahun 48. Tapi lebih dari itu, seperti dikatakan Bu Prima tadi, di penghujung kunjungan di pendopo tadi, harus tetap menjaga agar ideologi Pancasila menjadi satu-satunya ideologi yang ada di Indonesia ini, dan tidak boleh digantikan dengan ideologi apapun. Sekali lagi, cukup sekali ini saja kejadian di Madiun yang begitu bengis kejam itu, dan tahun 65 di Jakarta, dan setelah itu semua kembali melihat Pancasila sebagai satu-satunya asas yang harus dipertahankan, harus dilestarikan di negeri ini. Nah anak-anak, sebelum kita keluar atau meninggalkan lokasi ini, setelah Monumen Kresek ini memang ada beberapa objek-objek di Madiun, walaupun kecil, lingkupnya kecil, tapi ternyata objek itu berhubungan erat dengan tempat ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, patung Kolonel Mahradi, kemudian juga ada Tugu Mastrip. Mastrip itu adalah markas Tentara Pelajar Republik Indonesia, yang kebetulan satu lokasi dengan SMP Negeri 2 Jalan H. Salim. Maka dikenal dengan patung Mastrip. Nah, ketiga objek ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi, apa yang ada di lokasi Monumen Kresek di Kabupaten Madiun ini. Akhirnya saya akhiri liputan kami bersama dengan Bu Prima di lokasi Monumen Kresek ini, dan nanti kita akan kembali melihat, mungkin cukup sepintas ya. Oh, ini patung Kolonel Mahradi, oh ini Tugu Mastrip, dan yang lain berikutnya adalah yang patung Mastrip di jalan atau di sebelah barat SMA 1. Saya rasa cukup dulu, nanti kita akan ketemu pada sesi berikutnya. Baik anak-anak, tadi baru saja kita melakukan perjalanan dari Monumen Kresek Yunus. Sekarang sampai di sekitar Jalan Mastrip, Kota Madiun. Di sebelah timur saya SMA Negeri 1 Kota Madiun, sebelah barat saya kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun. Nah, inilah yang saya katakan tadi, ini adalah monumen patung Mulyadi. Ya. Pak Mulyadi ini adalah, Bapak Mulyadi adalah salah satu anggota dari Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP. Ya, beliau ini gugur di lokasi di SMA Negeri 2, sekarang SMA Negeri 2 itu. Karena dulu SMA Negeri 2 itu, SMP Negeri 2, ya saya ulangi, SMP Negeri 2. Beliau gugur di situ. Karena dulu area SMP Negeri 2 itu adalah area untuk markasnya Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi beliau itu pelajar, ya, mengorbankan diri untuk membela tanah air ini, karena juga keganasan dari gerakan PKI. Maka waktu itu selain Bapak Mulyadi ini ada 6 temannya. Jadi kalau Pak Mulyadi ini gugur di tempatnya, di markasnya yang sekarang SMP 2,
sedangkan 6 temannya itu gugur ketika dibawa ke Kresek tadi. Nah, jadi yang saya katakan tadi ada kaitan antara monumen Kresek dengan monumen Mastrip di jalan Mastrip ini. Maka di sekitar ini dijadikan nama jalan untuk menghormati Pak Mulyadi dan teman-temannya itu yang kala itu adalah pelajar. Bayangkan, mereka belajar sambil berjuang. Tentu ini juga sesuatu yang patut dicontoh oleh generasi muda seperti kalian. Walaupun perjuangannya tidak angkat senjata lagi, tapi masih dengan perjuangan dalam bentuk yang lain. Inilah Pak Mulyadi, tokoh dari Tentara Republik Indonesia Pelajar. Lokasi saya berdiri ini namanya adalah Monumen Mastrip di Jalan Mastrip, Kota Madiun. Ada yang juga gugur. Ini ada Bapak Sutopo, Bapak Sumadi, Bapak Juwito, Bapak Yuwono, Bapak Sugito, Bapak Ngadino. Nah, 6 temannya ini yang dibantai dibawa ke Kresek dengan Pak Mulyadi yang meninggal di lokasi, yaitu di area markas Mastrip saat itu, yang sekarang menjadi SMP Negeri 2. Nah, anak-anak, sekarang perjalanan kita sampai di tempat yaitu Monumen Mastrip. Dari tempat di belakang saya ini adalah Monumen Mastrip. Tempat ini yang tadi saya katakan adalah tempat gugurnya Mulyadi, jadi pahlawan Mastrip, para pelajar Indonesia, ya, gugur tempat ini. Tempat ini yang sekarang SMP 2 dulu adalah markasnya Mastrip. Nah, 7 orang termasuk Pak Mulyadi ini itu berada di sini. Jadi mereka itu secara sejarah yang saya baca, mereka ada di sini, mereka belajar di sini, kemudian mereka kalau malam juga tidur di sini. Serangan itu dilakukan pada waktu pagi. Jadi ketika dalam kondisi mereka baru bangun, tiba-tiba langsung diserbu oleh kelompok PKI tadi. Pak Mulyadi tewas di sini, kemudian 6 orang itu dibawa ke Kresek. Lalu mereka dibunuh di Monumen Kresek tadi. Nah, inilah Monumen Mastrip, monumen yang mengenang pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948. Monumen ini diresmikan pada tanggal 10 November 1977. Kita tahu bahwa 10 November adalah peringatan Hari Pahlawan. Jadi yang di bawah itu adalah prasasti asli, kemudian dilepas lebih jelas di atas supaya tulisannya lebih kelihatan. Jadi mungkin kalian yang warga Kota Madiun baru tahu juga ini adalah saksi sejarah tempat ini, yaitu tempat di mana mereka gugur untuk membela dan menyelamatkan Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara kita. Baik, kita bergerak ke selatan. Ya, ke selatan. Nah, ini ya, Monumen Trip. Sekali lagi, Trip adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Nah, SMP-nya ini namanya SMP Pertahanan. Menurut catatan sejarah juga, waktu itu baru ada satu SMP, jadi SMP 1, kalau SMP 2. Nah, ketika ini dijadikan markas Trip, maka namanya diganti menjadi SMP Pertahanan. Maka namanya SMP Pertahanan Tentara Republik Indonesia Pelajar. Ini di 2017 di Kasemen 1, Jawa Timur. Ada kalimat yang patriotik, perjuangan akan diteruskan sampai ke akhir zaman. Artinya kalimat ini ditujukan kepada kalian. Sekali lagi, kalian juga pelajar, walaupun berjuang tidak angkat senjata, tapi kalian tetap harus berjuang untuk Indonesia lebih baik. Sekali lagi, Pancasila satu-satunya asas, satu-satunya dasar negara yang menjadi pedoman hidup kita berbangsa dan bernegara. Inilah Monumen Trip di Kota Madiun.
Baik anak-anak, kita sekarang tiba di tempat terakhir kunjungan kita. Tadi kita sudah ke Monumen Kresek, kemudian ke patung Mulyadi, ya, patung tentara Indonesia Pelajar, kemudian juga ke markasnya Masrib dulu, ya sekarang menjadi SMP 2. Nah, sekarang kita lihat di sini, sekarang saya adalah patung Maulana Ahmad Hadi. Maulana Ahmad Hadi seperti tadi disampaikan Bu Prima ketika di Kresek tadi adalah salah satu korban dari keganasan gerakan PKI Madiun tahun 48. Jadi beliau termasuk yang gugur di Kresek dan juga dimasukkan secara keji di sumur tadi. Nah, sekarang beliau ada di sini. Patung ini diresmikan pada tanggal 17 Februari 1973 oleh Mayor Jenderal TNI Sungkono. Nah, kalau kita lihat tangan beliau menunjuk ke arah selatan. Pasti bertanya-tanya kenapa kok ke arah selatan. Ternyata beberapa sumber yang saya baca, beliau menunjuk ke arah markas tadi, markas Masrib tadi, ya, yang di SMP 2 sekarang ini atau SMP Pertahanan. Jadi beliau memberi komando karena beliau seorang tentara, jadi memberi komando kepada anak buahnya. Artinya supaya apa? Perjuangan itu tetap dilanjutkan. Ini yang terjadi. Maka di sekitar ini, sekitar tempat ini, jalan ini juga diberi nama Jalan Masrib. Untuk Jalan Maulana Ahmad Hadi. Ya, kalau tadi yang Masrib sana, ya. Maaf ya, udah kepanasan ini, ya. Jadi Jalan Maulana Ahmad Hadi, kemudian tadi adalah Jalan Masrib. Jadi sekali lagi antara Monumen Kresek di Dungus, ya, kemudian patung Mulyadi, kemudian Monumen Masrib dan patung Maulana Ahmad Hadi ini satu kesatuan. Nah, baik, kita akan sampai di penghujung acara pada siang ini, Bu Prima. Iya. Oke. Iya. Sekian field trip kita kali ini. Semoga dengan field trip ini wawasan dan pengetahuan kita akan semakin bertambah dan patriotisme kita semakin terbangun. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara kita yang dapat mempersatukan kita semua. Dan lebih penting dari itu Bu Prima, jangan lupa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari. 5 sila, ya. 5 sila itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari. Kalau hafal, Pak Richard dulu pasti tahu kamu sudah hafal semua. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu, sehingga pengorbanan para pahlawan kita tidak sia-sia, ya, tapi akan menjadi pemacu patriotisme. Saya rasa cukup Bu Prima. Ya, betul sekali. Oke, Ya. kita undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat siang, Tuhan memberkati.